Shalom teman-teman. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan fungsi antara otak kiri dan otak kanan. Tapi sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Wilantas Herbala. Saya dari Prodi Psikologi Kristen, kelas B, semester 3, NIM 2.5.2022.0047. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, dan juga saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biopsikologi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam penjelasannya. Sebelum masuk ke penjelasan intinya, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu otak? Nah, otak adalah organ yang sangat kompleks dalam sistem saraf pusat manusia. Ini terletak di tengkorak dan berfungsi sebagai pusat kendali bagi sebagian besar aktivitas fisik, emosi, dan kognitif manusia. Otak terdiri dari beberapa bagian yang berbeda. Masing-masing memiliki fungsi khusus, seperti pengaturan pernapasan, pengolahan informasi sensorik, pengambilan keputusan, dan penyimpanan ingatan. Otak juga memainkan peran penting dalam koordinasi gerakan tubuh dan emosi. Ini adalah organ yang sangat penting dalam menjaga kehidupan dan mengendalikan fungsi tubuh manusia. Otak manusia terbagi menjadi dua hemisfer, yaitu otak kiri dan otak kanan. Berikut adalah pembahasan mengenai perbedaan dan fungsi antara otak kiri dan otak kanan. Yang pertama, perbedaan struktural. Otak kiri dan otak kanan terhubung oleh serat saraf yang disebut corpus callosum, tetapi keduanya memiliki perbedaan struktural. Otak kiri lebih kecil dan beratnya sekitar 1,4 kg, sedangkan otak kanan beratnya sekitar 1,5 kg. Jadi teman-teman, perbedaan struktural antara otak kiri dan otak kanan itu terletak pada ukuran dan beratnya. Otak kiri cenderung lebih kecil karena beratnya 1,4 kg, sementara otak kanan itu lebih besar karena beratnya 1,5 kg. Meskipun terhubung oleh serat saraf yang disebut corpus callosum, perbedaan ini mencerminkan variasi dalam fungsi dan dominasi antara kedua otak tersebut dalam berbagai aspek kognitif dan aktivitas manusia. Yang kedua, fungsi otak kiri. Otak kiri dikenal sebagai pusat kendali untuk fungsi berpikir analitis, logika, matematika, dan berbahasa. Ini berperan dalam pemrosesan bahasa, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Bagian otak kiri yang penting adalah korteks prefrontal yang mengatur emosi, kepribadian, serta mengontrol impuls dan perilaku sosial. Jadi teman-teman, otak kiri itu pusat kendali untuk fungsi, yaitu yang pertama itu berpikir analitis. Jadi otak kiri itu berperan penting dalam pemrosesan informasi secara analitis. Jadi berarti otak kiri itu membantu kita menguraikan masalah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk dianalisis. Kemudian yang kedua itu logika dan matematika. Jadi fungsi logika dan kemampuan matematika itu kita banyak bergantung pada otak kiri. Jadi
ini membantu kita dalam pemecahan masalah matematis dan penalaran logis. Yang berikut adalah berbahasa. Jadi otak kiri kita ini memiliki keterlibatan yang besar dalam pemahaman dan penggunaan bahasa. Jadi ini mencakup bicara, menulis, membaca, dan memahami struktur bahasa. Kemudian pengambilan keputusan. Jadi fungsi pengambilan keputusan terkait erat dengan otak kiri. Jadi membantu kita mengevaluasi informasi dan memutuskan tindakan yang tepat. Kemudian bagian otak kiri yang disebut korteks prefrontal memiliki peran penting dalam mengatur emosi, kepribadian, serta mengendalikan impuls dan perilaku sosial kita dalam masyarakat atau kehidupan sosial kita. Kemudian yang ketiga, fungsi otak kanan. Otak kanan cenderung mengendalikan fungsi-fungsi yang lebih kreatif dan artistik seperti pengenalan pola, keterampilan spasial, dan intuisi. Otak kanan juga terlibat dalam proses emosi, ekspresi wajah, dan pemahaman musik serta seni. Jadi, otak kanan kita ini cenderung mengendalikan fungsi-fungsi yang lebih kreatif dan artistik. Jadi, otak kanan kita ini mengendalikan aspek kreatif dan artistik dalam diri kita. Jadi, mencakup kemampuan mengenali pola, memahami seni visual, dan berkontribusi dalam pada proses kreatif. Kemudian otak kanan kita juga memahami informasi spasial seperti orientasi ruang dan persepsi kedalaman. Jadi ini penting dalam navigasi dan pemahaman 3 dimensi kita. Dan kemudian yang berikut intuisi. Jadi fungsi intuisi itu seperti pemahaman situasi dan keputusan berdasarkan perasaan atau firasat. Juga terkait dengan otak kanan. Kemudian yang berikut emosi dan ekspresi wajah. Jadi otak kanan kita ini berperan dalam pengenalan dan ekspresi emosi. Ini membantu kita untuk memahami ekspresi wajah orang lain dan mengendalikan emosi kita sendiri. Dan yang terakhir itu pemahaman musik dan seni. Jadi keterlibatan otak kanan kita dalam pemahaman seni dan musik itu penting dalam apresiasi karya seni dan musik. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan mengenai perbedaan dan fungsi antara otak kiri dan otak kanan adalah otak kiri dan otak kanan memiliki perbedaan struktural yang mencerminkan peran fungsionalnya yang berbeda dalam kognisi manusia. Otak kiri cenderung berperan dalam pemrosesan, berpikir, analitis, logika, matematika, bahasa, dan pengambilan keputusan. Sementara otak kanan mendominasi fungsi kreatif, artistik, pemahaman pola, keterampilan spasial, dan pengendalian emosi. Keduanya bekerja sama dalam kompleksitas aktivitas manusia dan menciptakan keseimbangan yang memungkinkan kita untuk menghadapi berbagai situasi dan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata atau ada yang kurang dari penjelasan saya dalam video ini, saya minta maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.